harus digitukan dulu. Ya, sebelumnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya biasa ngajarnya itu sambil berdiri. Kalau enggak berdiri kayaknya kurang mantap gitu kan. Dan saya lihat itu kan kayaknya pada lesu-lesu begitu. Dari tadi pagi sampai siang itu kan berat-berat semua ya. Berat-berat semua. Pertama baru lihat mengenal CP, TP, ya kan, tujuan pembelajaran. Apalagi yang pemberdayaan dulu juga belum tahu. Belum lagi yang keterampilan juga. Nah ini kan juga nanti kita agak santai dulu, relax. Kayak dari tadi kan ada yang ngantuk-ngantuk gitu, mau nahan enggak ngantuk gimana begitu ya. Nah ini mungkin nanti akan saya coba, jadi teman-teman kemarin yang teman-teman yang sudah berjibaku itu dari panduan yang sudah disusun, itu kita coba integrasikan kepada pendidikan non formal. Karena apa? Yang ada contoh-contoh yang bersebaran itu kan untuk formal. Padahal kita yang konteks non formal kan berbeda, termasuk yang SKK. Ya, jadi izinkan hari ini nanti kita 1 jam mungkin ya, Bu ya. Nanti kita saya utarakan yang sudah kita susun berkaitan juga dengan tindak lanjut dari Bu Maria. Karena apa? Satu, teman-teman semua itu fardu ain kurikulum operasional. Jadi KOS itu menjadi syarat wajib satuan dalam nyusun ya. Makanya nanti butuh tim. Jangan kepala saja, nanti bingung. Harus ada tim di bawahnya. Karena apa? Di dalamnya itu menggali informasi. Ini seperti kuliah S2. Saya sering komunikasi dengan Bu Maria waktu dulu. Karena apa? Saya alami sendiri bahwa waktu nyusun KOS, saya melihat contoh formal. Karena tidak ada contoh yang di non formal. Betul ya? Contoh yang di formal, ini maksudnya apa? Kok menganalisis KIKD semua. Jadi saya fokusnya malah menganalisis KIKD setiap mata pelajaran. Bayangin segitu banyaknya. Iya kan? Tapi ternyata apapun nanti analisisnya ya, apa pendekatannya. Tetapi kalau yang kita non formal itu memang kita harus melihat yang di luar. Salah satu contohnya kebijakan, apa yang ada di sekitar, peluang apa yang bisa kita tangkap. Begitu. Nanti jangan analisis itu sarpras, terus sarpasnya kurang, terus selalu begitu. Ya jangan seperti itu, nanti tidak akan berkembang. Oke, sudah ya? Saya ya. Mana Mas? Oke, ini kita coba untuk yang memetakan SKK dulu. Nanti kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan, santai. Yang penting tidak hanyut nanti dalam mimpi ya. Nanti kalau terlalu santai kan hanyut dalam mimpi. Ini bisa pakai ini ya Mas? Bisa. Oke. Karena kita harus tahu dulu ya. Karena dari tadi malam saya begini. Dari tadi pagi saya bikin slide-nya di situ ya. Tadi ada beberapa yang saya tambahkan. Ini harus saya tambahkan karena teman-teman ini juga masih bingung melihat apa itu tadi ya. Project profil pelajar Pancasila itu apa ini makanannya kan. Makanya harus pelan-pelan. Iqra harus membaca Pak. Betul. Pak, Bu itu harus membaca bahwa pedoman panduan itu harus dibaca semua. Jangan nanti kalau teman-teman ikut ngopi, ya kan, sampai filenya banyak tapi tidak pernah dibuka. Sampai laptopnya mati. Oke, yang ini, struktur kurikulum ini masih dipakai enggak? Saya mau tanya. Masih? Untuk dipakai untuk yang tidak mendaftar IKM. 1. Untuk yang mendaftar IKM yang mandiri belajar. Clear ya? Jadi ini struktur kurikulumnya seperti ini. Karena saya lihat teman-teman kalau sudah muncul kurikulum merdeka, pikirannya sudah gini. Mikirnya itu seluruh satuan nanti kurikulumnya merdeka semua, ganti kurikulum. Padahal bukan. Struktur kurikulumnya masih pakai struktur kurikulum 2013 yang kesetaraan. Yang di situ ada pemberdayaan dan keterampilan. Keterampilan juga masih dibagi menjadi 2. Keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Betul ya? Keterampilan pilihan juga masih dibagi 2, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Keterampilan wajib ada seni budaya, prakarya, olahraga. Jadi sampai hafal saya.
Itu masih dipakai, sistem belajarnya juga by modul. Jadi modul itu masih digunakan dan representatif. Nanti modul 1 naik modul 2 dan sebagainya. Clear? Kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya dipakai kalau dia daftar IKM milih nomor 2 dan nomor 3. Itu pun untuk kelas 1, 4, 7, 10. Yang jadi pertanyaan, kalau tidak ada yang daftar, tapi kan tetap merancang, kan begitu ya? Nah, jadi pikirannya itu santai gitu loh. Jadi kita harus, oh ini struktur kurikulum Merdeka itu dipakai untuk yang mendaftar 2 dan 3, dan itu nanti struktur kurikulumnya sudah menggunakan struktur kurikulum yang ada di Kepmen itu ya. Oke, clear lah. Ini pemetaannya seperti ini. Ini ya, per semester. Ini harus saya tunjukkan dulu, nanti beda bingung. Ini dulu kita bagi per semester dapat 1. Ini maksudnya 1 itu apa? Atau 2 ini maksudnya apa ini 2? Terus ngapain kalau sekarang nih? Kalau 2, kalau dibuat menjadi jadwal menjadi berapa ini? Iya. Kalau 2 SKK, kalau diturunkan menjadi jadwal menjadi 2 kali jam tatap muka. Ya toh? 1 SKK sama dengan 1 jam tatap muka, 2 kali tutorial, 3 kali mandiri. Yang jadi pertanyaan, 1 jam tatap muka untuk paket A berapa jam? Oh ya, oke, biasanya bingung. 35 ya. Paket B 40, paket C 45. Oke, mantap. Nah, sekarang kita ke kurikulum Merdeka. Ini harus tahu ini. Ini yang paket B-nya juga sama, gelondong-gelondong. Sama ya. Kemudian ini strukturnya, nanti tidak usah bingung. Makanya tadi Pak Yusri bilang bahwa di kurikulumnya kita yang tahun depan itu nanti ada 2 struktur kurikulum. Karena yang kelas awal itu nanti pakai Merdeka, kemudian yang kelas tengah dan kelas akhir pakai kurikulum ini, struktur kurikulum ini. Clear ya? Clear. Oke. Sekarang kita ke sini. Ini paket C-nya juga sama. Ini saya lebih banyak mengulas yang Merdeka ya. Oke, struktur kurikulum Merdeka ada 2. Kalau yang tadi, yang lama itu ada sama ya, pemberdayaan dan yang ini pemberdayaan keterampilan ya. Kalau dulu itu muatan umum dan muatan khusus. Kalau sekarang ini kelompok mata pelajaran umum dan program pemberdayaan dan keterampilan sudah ada profil pelajar Pancasila di sini. Berbasis profil pelajar Pancasila. Kalau yang di kita fokusnya memang kalau dulu muatan khususnya. Jadi profilnya di situ. Kalau yang formal kan di mapel. Nah, itu lebih memudahkan kita nanti dalam merancang. Makanya harus belajar dulu. Karena apa? Pemberdayaan itu apa? Harus dibaca. Kalau keterampilan saya yakin keterampilan pasti tahu. Karena sering mengadakan keterampilan ya. Meskipun baru dapat bantuan, baru bikin keterampilan kan begitu. Lah itu harus, kalau keterampilan, itu kan rancangan, ada di kurikulum harus dapat nilai. Begitu, pemberdayaan juga nanti harus belajar, harus dibuka pemberdayaan itu apa. Nah, ternyata kalau menggunakan kurikulum Merdeka ada capaian-capaian pembelajaran untuk pemberdayaan nanti rananya Mbak Dian. Nanti beliau akan mencurahkan ya isi hati beliau, nanti akan diterangkan secara detail. Oke, terus lah ini sekarang struktur kurikulum Merdekanya seperti ini. Waktu saya membaca itu udah bingung. Ini kok ada angka 2000 itu dari mana ini kan? Padahal kita kan berbasis SKK. 2052 itu apa? Ternyata SKK-nya itu kita yang di dalam kurung ini. Yang 2052-nya ini ternyata jam. Karena struktur kurikulum seperti yang di formal, pakainya jam. Supaya ketemu 2052 itu dikali dengan 36 minggu efektif. Yang jadi pertanyaan di kita, jam kita lebih sedikit apa lebih banyak? Harusnya lebih banyak. Ini berapa ini? 57 kali 36 minggu efektif. 57 ya? 57 kali 36 minggu efektif. 57 ini dianggap kan 57 apa ini? SKK ya? Padahal kita itu kalau mandiri itu 1 SKK berapa kali? Berarti 3 kali.
tanpa belajar malah lebih dari ini ya jamnya ya. Logikanya kan begitu. Kita itu berarti minimalis, angka 2052 jam ini minimalis. Karena dianggap tatap muka. Padahal satu SKK kita ada 2 kali, kalau mandiri bisa 3 kali, berarti lebih dari 2052 jam. Nah ini clear. Oke lanjut. Ini harus diterangkan lah. Sekarang pemetaan yang kita berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita base semester. Kalau sekarang kita langsung per fase. Nanti jangan dipotong per semester lagi. Kita sudah ada pakainya fase SKK-nya. Clear ya, paham ya? Nanti bayar seperti ini. Kalau yang tadi kan satu semester 1. Jadi menjadi yang harusnya PAI 2, semester 1 menjadi 1, semester 2 menjadi 1 kan begitu. Waktu dulu, sekarang kita per fase. Langsung berarti 3, 4 lah. Ini nanti kita akan bedah. Gimana sih cara mengisi itu? Apa hanya asal atau atas dasar kemanusiaan dan suka begitu ya? Tinggal ditulis. Lah ini nanti kita coba. Lah ini pun nanti runutnya hasil dari analisis konteks. Makanya analisis konteks juga harus belajar. Begitu, karena nanti runut sampai nanti SKK ini kira-kira apa ya? Nanti dikasih berapa jam ya, begitu. Oke, lanjut ya. Ini yang paket A, kemudian yang paket B ini seperti ini, sama semua. Supaya ketemu angka di sini itu pengali dengan 36 minggu efektif. Kalau yang di kelas akhir 32. Ini kemarin sudah saya tuliskan ya dengan tim. Lah ini ya. Ini tuliskan ini kemarin Pak Eko juga dituliskan bahwa yang kelas 9 itu sejumlah 32 minggu efektif. Supaya nanti ketemunya pas yang tadi ya. Nah, kemudian alokasinya ini juga berdasarkan SKK pada program pemberdayaan dan keterampilan. Ini pembagiannya seperti ini. Sudah langsung per tahun. Kita anggap begitu. Per tahun ya kita anggap. Kalau fase D itu kan 3 kelas ya. Fase D. Kalau yang dulu kita langsung ke per semester. Kenapa? Karena di rapot. Di rapot itu ada beban SKK. Makanya kita harus nulis. Oke ya, kalau yang sekarang, kalau yang besok rapotnya belum keluar kan sudah merancang, enggak ada itu. Gitu loh. Jadi kita sudah ke sini supaya pas. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini struktur kurikulumnya untuk yang paket C sama ya. Nah ini kalau yang ini ada merah-merah ini kan kita ada, kalau yang di kelas tengah itu kan ada aturan tersendiri ya. Bahwa nanti dia harus membuka berapa jurusan, begitu. Tapi kita enggak usah mikirkan itu dulu, kita mikirkan fase E saja, yang kelas 10. Nanti jangan sampai berlebihan mikir yang kelas ini. Ya tetap akan dipikirkan, tapi jangan sekarang. Karena pekerjaan saya juga banyak. Salah satunya adalah kurikulum operasional. Ini sudah mau mendekati, bukan hanya mendekati ya, mungkin minggu depan ya. Kemudian yang kedua kita harus menganalisis CP. Iya kan, harus kita CP yang di masing-masing mapel kan harus kita turunkan menjadi TP dan ATP. Itu, belum nanti kita memikirkan project profil. Gitu, tapi jangan dibikin mumet. Iya, ini. Oke. Pokoknya diselesaikan secara jantan. Oke, sekarang faktor-faktor. Apa sih yang mendukung dalam merancang? Yang pertama analisis konteks, ini jelas. Analisis konteks ini poin utama ya, karena nanti dia ketemu visi misinya lembaga, sampai nanti turunan dia nanti kira-kira program atau pembelajaran apa yang tepat, arahnya tepat yang di satuan begitu. Jadi visi misi itu juga harus selalu berganti. Jangan mulai dari berdiri lembaganya sampai mau tutup itu tetap baik, karena biar enggak buat banner lagi kan. Nyampe sobek nyampe itu tetap visi misinya itu terus. Nah itu harus berganti sesuai dengan. Tapi kalau memang masih relevan, tidak masalah. Visi misinya kalau masih relevan, tidak masalah. Oke, terus yang kedua adalah mencermati struktur kurikulum. Yang tadi sudah saya tunjukkan. Kenapa kok muncul 2000? Lah itu dari situ asal mulanya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis capaian pembelajaran tiap mata pelajaran. Ini berkaitan erat. Berkaitan erat. Ini yang bisa adalah masing-masing tutor.
Misalkan kayak matematika, contoh ada 5 elemen. Nah, satu elemennya itu ternyata setelah saya analisis, TP-nya itu bisa menjadi 12 atau 13. Logikanya TP yang 12 atau 13 ini berarti membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan itu. Toh. Untuk menyelesaikan TP itu berarti SKK yang diminta harus lebih banyak. Karena TP-nya lebih banyak. Tapi kalau analisis dari CP-nya oleh tutor ini kan ranahnya tutor. Ternyata TP-nya itu sekiranya menjadi 4 atau 5, kalau 5 itu sudah tuntas ini akhir fase dari ini. Berarti saya tidak membutuhkan SKK banyak, sedikit tidak masalah. Nanti baru pola pembelajarannya mau pakai tatap muka, mau pakai tutorial, mau pakai mandiri nanti harus diatur. Begitu, makanya ada pendekatan. Meskipun agak beda ya, agak beda tapi maksudnya kita realistis lah yang di lapangan. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Kemudian organisasi SKK sama penyusunan jadwal. Oke, pendekatan yang dipilih. Nah ini sekilas analisis konteks yang tadi sudah diuraikan panjang lebar sama Bu Maria ya. Meskipun tadi tak lihat ya saya ngantuk-ngantuk barang gitu ya mau orang oke. Padahal materinya sangat luar biasa sekali. Betul. Jadi saya sering komunikasi dengan beliau itu saya mendapatkan ilmu banyak. Ternyata oh seperti ini ya, meskipun belum tentu benar yang saya kerjakan ya, tapi kan minimal sudah berusaha. Minimal seperti kayak peneliti yang tidak jelas-jelas begitu kan. Tapi akurat, betul. Jadi saya diceritakan Bu Maria nanti pakai data yang sekunder. Saya download RPG BMD, RPJPD Kabupaten Jepara. Ternyata terlihat betul. Oh ternyata Pak Bupati itu di tahun ini itu menginginkan penguatan ekonomi kreatif. Oh ya berarti pas saya nanti keterampilannya ini. Begitu. Kebijakan dari Ibu Kepala saya, oh iya berarti pas, relevan. Baru nanti dimixkan, makanya ada interpelasi ya Bu ya. Dimixkan dengan SDM. Contoh lagi, kemarin kita mau menyelenggarakan keterampilan rotan. Ini realita. Keterampilan rotan. Saya sudah punya kurikulum, kita sudah merancang. Tetapi ternyata kita mencari untuk pengajarnya, sekali ngajar itu 2 juta per 2 jam. Nah, berarti kan tidak relevan. Oh, berarti meskipun ini isu yang strategis, yang bagus bisa menjadi program, tetapi kan tidak saling berkaitan. Ada satu yang lemah, minta 2 juta selama 2 jam, hanya ngajar paket A, kan rugi. Nah, iya habis ya Pak, BUP ini ya Pak. Terus bangkrut ya Pak. Ini ya makanya itulah fungsi untuk meneliti, menganalisis. Meskipun hanya bincang-bincang, lah tapi harus akurat. Makanya tadi misalkan gini ya, menurut perasaan saya kayaknya cocoknya ini ya, nanti banyak yang diterima. Keterampilannya ini misalkan, keterampilan hantaran atau apa nanti kita banyak menuliskan. Tapi kan itu dari sudut pandang kita. Belum tentu yang masyarakat itu butuh. Kan makanya kayak yang kemarin tanpa sengaja kita tanya, ternyata kita di tempat yang di Jepara itu minta tata rias kecantikan rambut. Dari pihak Kadin siap menampung lulusan tata rias kecantikan rambut disalurkan bekerja. Ini sudah merancang. Bahkan tadi itu langsung ada ini ya, langsung saya share. Meskipun HP saya langsung mati. Ya, baterainya habis. Jadi besar itu. Jadi ada tata rias kecantikan rambut. Nah, itu karena hasil kemarin dari dialog dengan Pak Kadin. Pak Kadin, Bu Kadin, kemarin Bu Kadin. Begitu. Oke, terus yang ini sudah banyak. Lah ini sekarang kita tahapan-tahapannya. Pertama adalah hasil analisis kontak dulu. Kemudian kita akan ketemu isu-isu strategis yang tepat. Kan tadi kan muncul-muncul ya, kayak rotan, kemudian ada juga misalkan di tempat kita, kebetulan Jepara kan pesisir, berarti kan abrasi. Oh ya berarti kita bisa ya, nanti kita ada kegiatan ekstrakurikuler jadinya kan, penanaman bakau. Bisa juga menjadi programnya kita, tapi dipikir-pikir ngambil bakunya dari mana, berarti tidak jalan lagi. Maksudnya tidak jalan lagi, isu-isu strategisnya ini mentah. Karena tidak ada pendukung-pendukung yang lain.
Nah, makanya tadi disambung-sambungkan ke situ. Tadi aset, 5 aset, kemudian kerentanan, kemudian peluang. Kalau tidak nyambung ya jangan dipaksa. Begitu. Clear ya? Oke, terus yang ketiga adalah menentukan program, baru nanti beban SKK-nya apa. Oke, sekarang kita contoh isu-isu strategis. Ini contohnya, ini paling saya suka ini. Pertama adalah sosial. Ini saya kalau ngajar mesti suka seperti ini. Karena setelah saya gali, ternyata di Jepara ini kan muncul pabrik-pabrik. Nah, setelah muncul pabrik-pabrik, ternyata perceraian semakin meningkat. Nah, ini fakta ini, hasil dari Depak. Nah, hasil dari Depak itu ternyata yang minta cerai yang wanita. Karena laki-lakinya penghasilannya ya mangan turu begitu. Ini fakta. Berarti dari kita kan bisa muncul, oh berarti nanti di anak peserta didik kita yang kelas 12 kita beri penguatan untuk pernikahan. Bisa juga begitu. Lah ya kan? Betul ya? Itu fungsi dari menganalisis seperti itu. Oke, terus ternyata ada juga, oh ternyata kebutuhan ekspor meningkat, berarti limbah kayu banyak. Tentunya ya yang di Jepara. Berarti ada keterampilan pengolahan limbah kayu. Nah, pengolahan limbah kayu, ya kita mikir-mikir lagi, apa ya yang buat anak-anak tapi bernilai. Mikirnya, oh pernikahan juga kan banyak. Berarti souvenir pernikahan dari kayu. Begitu. Nah yang kemarin kita sempat pengen yang buat koin. Koin itu yang kursi, terus ditempel-tempel kayu jati yang dipotong-potong budur-budur itu loh. Nah, kursi gituan itu udah jadi 4 juta. Padahal mbak ditempel-tempeli begitu, limbah kayu jati itu. Nah, tapi kan kita juga untuk cari pengajarnya juga kita kesulitan. Tapi kan kita sudah merancang ke depannya bagaimana arah lembaga kita itu mau dibawa kemana begitu loh. Itu fungsi dari itu begitu, visi, misi, tujuannya itu sudah ke sono. Itu enggak stabil terus. Ajek kurikulumnya ya ajek, tinggal diganti tahun tok yuk. Di fin terus replace ganti 2021 2022. Tulisannya ajek, kata pendahuluan, pengantar itu tetap sampai bawah. Sampai penutup loh persis. Begitu. Ya jangan, nanti kita coba makanya sudah diberikan contoh tadi Pak Yusri, ada 4 itu bagus. Nanti dicoba adaptasi ke situ. Bapak Ibu nanti jangan berpikiran begini. Saya dulu juga sempat mikir, kita itu di Jepara ya punya PAUD. Pertama, punya paket A, paket B. Paket A dari kelas 1 sampai kelas 6. Paket B 1 sampai 3. Paket C 1 sampai 3. Kursus. Dalam satu kurikulum. Berapa lembar? Pertama kali kita sering dengan Bu Maria, berapa banyak Ibu? Nanti berapa banyak? Ternyata hanya 30 halaman. Makanya prinsip dari kurikulum apa? Esensial, yang penting-penting saja yang dimasukkan. Enggak usah yang lebih-lebih, kata Pak, enggak usah. Yang penting. Nah itu makanya, apalagi pengertian, aku sampai dimarahin, ini apa tak? Begitu. Lah ini ternyata buah dari kemarin itu diajari begitu, alhamdulillah. Membuat saya sedikit pintar, Bu, enggak pintar, sedikit pintar. Saya bersyukur, karena selama ini saya juga tidak ada tempat naungan saya untuk bertanya, membuat kurikulum. Saya akui saya ngambil dari formal, betul. Nyampe dulu kearifan lokal. Saya dulu itu pengembangan kepribadian profesional itu loh, enggak pudeng. Sampai saat ini. Jenengan barang sama ya mesti ya. Nah itu. Ini apa sih kok di sini kok muncul di kurikulum, apa ini isinya? Ya karena mungkin karena kekurangtahuan saya ya. Begitu. Ya tapi saya harus mencoba, saya pengen belajar. Oke, terus salah satunya ini kemudian kita agak cepet ya. Nah ini juga ada lagi ya, limbah kain dan konveksi, kan banyak limbah. Di Jepara itu juga banyak. Ini juga bisa, oh berarti kita bisa buat keterampilan flanel misalkan. Lah, hasil-hasil itu penggalian itu. Meskipun nanti keterampilan flanel tidak dijalankan, tapi sudah muncul isu dan sudah dalam pikiran kita sudah muncul. Begitu, nanti ke depannya apa? Oke, terus lah ini, terutama memang seni ukir. Ini seni ukir kan sudah mulai hilang.
yang di Jepara sudah tidak disuka, yang sudah tidak disukai lah. Yang ini. Jadi generasi muda itu sudah tidak disukai. Oh berarti kita angkat lah. Ini kearifan lokalnya kita angkat. Kita masukkan. Oke, setelah muncul isu ini, coba terus kita muncul program yang relevan. Tadi kan interpelasi tadi, SDM-nya kita kuat, peluangnya bagus, ya toh. Terus yang ini juga sesuai dengan kebijakan. Oh iya, ini kita angkat menjadi programnya kita. Pertama berarti seni ukir, ya ini penting. Kemudian pengolahan limbah kayu, yang tadi. Kemudian ada juga batik. Nah, kita angkat. Tetapi kemarin kita batik, kita enggak bikin batik-batik gitu lagi. Tapi membuat motif batik khas Jepara. Jadi buat motifnya, pembelajaran keterampilannya membuat motif. Bukan batik. Paham ya? Lah, kalau sudah membuat motif, kenapa kok enggak disambung dengan canting? Jadi membuat canting dari motif yang tadi sudah dikembangkan. Nah itu. Jadi perencanaan akhirnya kan muncul program-program. Nanti program-programnya muncul di semua program yang diselenggarakan satuan. Nanti jangan pakai C saja. Gitu. Jadi kan tahu oh ini nanti ke sini, nanti ke sini. Apalagi yang kesetaraan. Sekarang kan ada keterampilan dan pemberdayaan. Oke, lah program teknisnya berarti nanti tutornya ya kita nanti belajarkan magang lah untuk persiapan. Kan gitu, sarprasnya kita cukupi, apalagi kayu kalau ukir kan murah. Hanya 20 anak. Begitu. Jadi kita sudah merancang ini. Nah, program pengembangan ke depannya bagaimana? Kemudian juga magang-magang di Galeri Nalendra juga begitu. Terus, nah ini ke SKK-nya begini. Sekarang kita lihat, ini yang di paket A ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Sekedar contoh, bukan menggurui ya. Jadi contoh nanti kan biar ada pandangan. Kalau diberikan contoh nanti kan terlihat ya. Pertama, keterampilannya muncul karena ini paket A. Paket A karena di tempat kita berbasis tahfiz, makanya keterampilannya kita masukkan yang pertama adalah ukir. Kita ukirnya mulai dari fase yang tinggi. Karena melihat keamanan. Benda tajam. Nanti ukirnya nanti jangan pikiran bikin kursi dan sebagainya yang sederhana. Minimal ilmunya kita belajarkan. Kemudian keterampilan kaligrafi. Nah ini sudah muncul di sini. Dipilih. Oh iya tadi kan ukir kan kerentanannya ya. Oke terus habis itu untuk yang PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Karena kita tahfiz, berarti di situ bedino tiap hari belajar agama ya kita beri sedikit lah. Nah ini kita beri sedikit SKK-nya. Sempat kemarin malah kita beri banyak. Jadi porsi untuk yang mapel ini nanti menjadi sedikit, pembelajarannya menjadi lebih ringan. Nah ini kan kita kaitannya dengan jadwal. Ini kita beri dengan banyak karena untuk yang kurikulum yang kemarin agama itu kan tidak ada, kita ngikutnya depak toh, tidak ada modulnya kan. Nah itu jadi longgar. Nah ini seperti ini karena distribusi SKK saya berikan banyak karena elemen-elemennya setelah diturunkan ini terkategori berat. Yang mengkategorikan berat, ringan, sedang itu ranah tutor. Gitu ya, ranah tutor. Ini biasa aja mudah, ya tidak apa-apa. Ini kan kita hanya mencoba merancang. Oh, kalau menurut saya, untuk tutor saya yang lain, ini termasuk berat, berarti butuh waktu. Ya nanti kita beri SKK lebih banyak. Kalau dia ringan, atau nanti kalau misalnya dia pengajar segala bidang, ya ngajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, misalkan, mudah semua, ya udah beri SKK yang sedikit, tidak apa-apa. Ini kan ranahnya satuan. Oke, terus ini kalau yang paket B-nya seperti ini. Nah, membatik dan komputer karena kita sarpras batiknya kan kuat. Ya, kita beri keterampilan batik. Ini yang paket C. Nah, ini ya. Jadi jelas gitu loh. Limbah kayunya nanti di kelas 10. Desain motif batiknya nanti di kelas 11. Cantingnya itu nanti di kelas 12 gitu, jadi jelas.
langsung diberikan sub-sub bawahnya. Nanti jangan pembedaan keterampilan itu tidak jelas. Jadi ini kan enak. Oh kelas 10-nya ini limbah kayu. Komputernya berarti seluruh tingkat, seluruh yang fase E dan F. Begitu ya. Ini rancangan. Oke. Sudah. Terus sekarang kita nyusun jadwal. Bagaimana sih cara menyusun jadwal? Ada 4 pendekatan di panduan. Tapi saya berikan contoh yang 2. Karena ini yang realistis menurut saya. Yang integrasi sama yang tematik itu bukan saya hilangkan ya. Itu saya tidak berikan contoh. Nanti kalau tak berikan contoh bingung. Yang 2 ini yang menurut saya di lapangan sangat dibutuhkan. Terutama untuk yang Pak Yusri bilang blog ya. Blog ini kemarin juga blog ini menjadi bahan perdebatan juga. Blognya yang di sana dengan blognya yang di sini kan beda. Tapi pada intinya saya itu hanya mencoba karena realita di lapangan itu kan pembelajaran tidak sampai 3 hari, tidak sampai 4 hari ya. Itu bagaimana sih menyusun jadwalnya yang betul. Karena ada opsi juga seperti tadi yang Pak Yusri bilang bahwa separuh nanti di semester 1, separuh di semester kedua, bloknya seperti itu. Tapi kita untuk saat ini masih seperti ini. Oke, yang pertama kelompok mata pelajaran dulu ya. Jadwal untuk kelompok mata pelajaran dulu bagaimana? Oke, saya ambil 2. Pertama dengan pendekatan mata pelajaran, kemudian yang kedua dengan blok. Saya ganti dengan mata pelajaran bergantian, hampir sama sih sebetulnya. Nanti biar tidak sama bloknya yang di sana. Tapi sistemnya sama. Oke, yang dengan mata pelajaran ini, setelah tadi muncul SKK, nanti kan diturunkan menjadi jadwal. 1 SKK berarti 1 jam tatap muka. Kalau dibikin tutorial berarti 2 jam, begitu. Nanti saya buatkan jadwal contohnya. Nah ini, terus dibagi, ini kan SKK hasil dari analisis konteks tadi. Nanti sudah disepakati, paket A nanti ini, studi kurikulumnya, paket B ini, paket C ini, terus nanti dengan tutor dibagi. Nah, tidak tutor ya kepalanya tidak apa-apa. Terus kamu ini, karena kan ini kaitannya juga dengan SDM. Tidak semua lembaga itu memiliki atau mempunyai seluruh tutor mapelnya ini. Kan? Bahkan yang PAI yang ngajar matematika juga ada. Iya banyak malah bagus Pak. Dapat pahala Pak. Begitu ya. Nah, terus kita turunkan. Nah ini terus dipetakan ke kanan. Mau tatap muka atau mau pakai tutorial atau mau pakai mandiri. Kita turunkan ke jadwal. Sampai tak buatkan jadwal ini kalau selama 7 hari. Saya harus memberikan contoh seperti ini. Karena ada lembaga juga yang dia secara operasinya kuat. Pengajarnya kuat, belajar dari Senin sampai Sabtu ada. Kita se-Indonesia. Ada, dan ini konsepnya Sabtu untuk keterampilannya. Jadi konsep di hari Jumat dan Sabtu untuk keterampilannya. Ini kalau berbasis mata pelajaran ya, saklek masukkan semua. Terus saya coba lagi, kalau tak susun 3 hari bagaimana? Ini bisa juga ternyata 3 hari dari habis Jumatan. Ini kemarin saya nyusun jadwalnya juga jangan sampai melewati ini ya, jam 12 ya. Nah istirahatnya 12.30 sampai 12.45. Begitu. Biar enggak ngasih makan begitu contohnya ya. Nah itu, jadi ternyata bisa 3 hari ini pendekatan berbasis mata pelajaran. Jadi seluruh pembagian porsinya tatap muka tutorial dituliskan dalam jadwal. Ini kita di luar untuk yang pemberdayaan dan keterampilan ya. Oke, terus habis itu, nah sekarang ini, yang mata pelajaran bergantian, ini kaitannya dengan analisis tadi. Jadi kita analisis, ini contohnya adalah fase E. Saya berikan contoh untuk fase E. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu ada 5 elemen. Pendidikan Pancasila ada 4 elemen, bahasa Indonesia ada 4 elemen, matematika ada 4 elemen, bahasa Inggris ada 3 elemen. Ini Bapak Ibu harus membuka. Yang ada 1.800 lembar itu loh. Capaian pembelajaran tiap mapel, termasuk nanti ada IPAS, ya harus belajar. Ada pelajaran IPAS, IPA dan IPS jadi 1.
Iya, kudu dibuka itu Pak. Ojo anggar download, mengenal Bitly wis anggar di download terus tapi tidak pernah dibuka. Dibuka, Iqra, dibaca di situ. Nah, di dalamnya nanti terlihat. Meskipun 1.800 itu berdarah-darah ya. Lihat halaman itu ngeri-ngeri sedap. Langsung kontrol V, matematika atau biologi dan sebagainya. Begitu. Langsung ambil lihat. Ternyata ini hanya sekedar contoh. Ini elemen-elemennya saya bagi termasuk PJOK dan seni. Jangan lupa PJOK dan seni. Kalau yang dulu PJOK seni masuk di keterampilan. Keterampilan wajib ya. Betul, keterampilan wajib itu seni budaya, olahraga, prakarya. Keterampilan pilihan baru dibagi dua. Terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur itu SKKNI. Yang tidak terstruktur itu bikin bolu, oblok-oblok misalkan, tidak apa-apa. Langsung selesai. Gitu. Begitu. Kue lapis ya udah. Si oblok-oblok begitu ya. Oke. Lah ini dia mengkategorikan sedang ini tutornya. Ternyata misalkan ya matematika 4 kalau saya turunkan menjadi TP itu ada 35. Loh 35 dari mana sih? Ini contohnya seperti ini. Saya berikan contoh untuk bahasa Indonesia. Jadi kita mix. Ada satu elemen bahasa Indonesia. Ternyata dia diturunkan, dianalisis oleh tutor bahasa Indonesianya. Satu elemen itu menjadi 6 butir tujuan pembelajaran. Asumsinya kalau satu elemen itu 6, berarti kalau 5 elemen 30. Ini kan asumsi ya, 25 atau 30. Itu yang tahu kan tutor bahasa Indonesia. Dia melihat seluruh TP-nya. Makanya menganalisis TP ini kaitannya dengan lokakarya. Dengan penelitian kurikulum nanti terus membedah, masing-masing tutor membedah CP-nya. Oh, CP saya ini TP-nya banyak ya, saya butuh SKK lebih banyak. Itu maksudnya. Kalau yang ini 1, 2 SKK udah cukup, udah bisa. Ya itu. Jadi pengaruhnya di situ, menganalisisnya itu. Oke, terus sekarang diturunkan. Nah ini saya mencoba membuatkan jadwal. Kalau dia kategorinya dia berat, berarti tiap minggu harus ketemu. Karena TP-nya banyak. Tapi kalau dia kategorinya sedang atau mudah, bisa per 3 minggu atau 2 minggu ketemu. Harus model seperti ini, baru nanti pembelajarannya bisa muncul seperti ini. Saya buatkan mulai dari habis maghrib sampai setengah 10 malam. Ya, mulai dari jam 18.30 sampai jam 21.30. Berarti satu hari itu bebannya hanya 4 jam pertemuan. Meskipun kalau real terjadi, apalagi di musola, Isya ini mesti tidak ada istirahat di paling matematika sak jam toh, istirahatnya lebih banyak, rokok dengan temannya, baru nanti terakhir ini jam setengah 8, setengah 9, setengah jam itu untuk mata pelajaran IPS. Memang ya Pak? Nah iya. Lah ini adalah desain seperti itu. Jadi tiap minggu dia harus berganti. Kecuali untuk mapel-mapel yang TP-nya tadi, kategori berat yang harus ketemu. Dia minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Selama 4 minggu. Baru nanti minggu depannya mengulang lagi. Seluruh mapel dapat. Jangan nanti pembelajaran tiap dari dulu itu selalu yang di UN kan. 7 mapel. Nah terus yang lain bagaimana nilainya? Iya. Mandiri Pak. Nah, pakai apa mandirinya? Ini juga mandiri. Ada kontrak belajarnya kan begitu. Ya sementing mandiri paling gampang. Mandiri Pak. Nah ini jadwal-jadwal seperti ini. Ini 3 hari. Terus saya berpikir lagi. Coba ya tak bikinkan jadwal yang lain. Misalkan. Ini tak coba. Selama kan tadi kan sampai perputarannya kan sampai 4 minggu. Coba kalau 2 minggu. Ternyata bisa juga ini ranahnya nanti ya, satuan ya. Nah, minggu pertama dan minggu kedua bisa. Terus minggu ketiganya nanti ngulang. Ternyata di sini matematik ini hari Sabtu Minggu.
Saya coba buatkan Sabtu Minggu, karena teman-teman kan kebanyakan juga Sabtu Minggu. Bagaimana sih kerancangnya? Ya, ini berarti matematika di hari Sabtu, karena dia tadi TP-nya, menurut saya, pengajar matematika TP-nya berat, berarti tiap hari ketemu. Tiap minggu, mohon maaf, bukan tiap hari. Tapi kalau yang misalkan bahasa Indonesia juga berat, yang bahasa Inggris ini mohon maaf untuk pengajar bahasa Inggris ya. Mohon maaf, karena tadi saya melihat hanya 3 elemen, ini kan atas dasar saya. Nah, berarti dia hanya per 2 minggu sekali ketemu. Jadi minggu pertama ketemu dan minggu ketiga ketemu. Minggu kedua libur. Nah terus bagaimana tadi konsepnya? Saya kembali lagi dulu ke atas. Jadi dia nanti mandiri, baru tatap muka. Clear ya? Judulnya ya. Tidak ketemu tapi dia itu konsepnya mandiri. Makanya dengan konsep mandiri itu sebetulnya memberikan ruang juga ke kita. Kalau yang milih nomor 2 dan nomor 3 itu kan membuat bahan ajar. Selama memang analisis dari capaian pembelajarannya itu masih relevan dengan modul, kita bisa menggunakan modul yang ada. Nah sayangnya memang kita juga yang modulnya ini juga kita ada iki sak bener iki menerangke bab apa tah gitu ya. Nah, itu kan ya harus mix. Kalau modulnya ini untuk CP ini bisa dipakai modul ini, tidak harus buat. Tapi lebih disarankan lebih buat. Lah buat apa harus dengan cetak? Enggak, YouTube banyak sekarang. Pembelajaran banyak, tapi harus dirancang. Gitu loh. Itu butuh waktu. Oke, ini clear ya. Terus, ini jadwalnya 2 minggu. Nah, sekarang kita coba untuk yang pemberdayaan dan keterampilan. Yang berbasis proyek. Ini saya hanya untuk jadwalnya, nanti yang detailnya dengan beliau ya. Beliau. Jadi kita bisa juga skemanya tiap minggu. Misalkan dibuat di hari Sabtu, atau di hari Jumat, atau hari Kamis. Jadi konsep keterampilannya itu di seminggu sekali. Nih kotak-kotak ini tiap hari, tiap minggu ya istilahnya ya. Yang tadi kan konsep untuk mapel umum, sekarang konsep untuk keterampilan dan pemberdayaan. Ingat, jenengan itu ada itu loh ya, beban keterampilan dan pemberdayaan. Dan itu kurikulum merdeka malah wajibnya di situ kuatnya. Lah itu makanya skemanya bisa seminggu sekali. Atau bisa juga dalam 1 bulan itu minggu terakhir. Blocking. Jadi nanti pembelajarannya 3 minggu saja, yang terakhir khusus untuk keterampilan dan pemberdayaan. Atau bisa juga akhir semester, ngambil 2 bulan. Berarti kalau 1 semester ngambil akhir bulan untuk keterampilan dan pemberdayaan, kan nanti malah cenderung ke sini. Cenderung teman-teman mungkin ke sini. Karena yang relevan, keterampilan itu kan langsung tiap hari gitu kan, tuntas gitu kan. Nanti tinggal ada proyek-proyeknya apa, nanti biar dituntaskan sekalian selama 1 bulan atau 2 bulan. Kalau waktu 1 bulan atau 2 bulan nanti untuk pemberdayaan dan keterampilan, berarti 3 bulan yang sebelumnya rancangan untuk mapel umum. Makanya fungsi ATP di situ. Nanti merancang ini selesai elemen ini, capaian pembelajaran ini selesai dalam berapa ya? Ada mau pakai CU pinter-pinter seminggu sudah jadi misalnya. Ya diperancangannya selama seminggu. Ini saya tidak memberikan contoh yang buruk ya. Ya 1 bulan lah gitu loh. Bentar kan sapu jagat kan bisa semua. Nanti atau merancang selama 2 minggu tuntas. Lah ini kan tutor yang tahu. Makanya CP, TP, ATP, Ikro nanti harus belajar. Nah ini nanti yang di Semarang itu juga nanti di pelajaran itu. Pak Eko luar biasa, nanti beliau yang akan mengajarkan itu. Dicermati, kalau lihat YouTube aja ngobrol, nanti lihat Zoom ngobrol-ngobrol begitu ya. Kamera dimatikan kan enggak lihat. Terus lali materi ini. Nah ini, terus. Nah, ini yang semester kedua. Rancangannya begitu, saya hanya jadwalnya saja. Terima kasih. Udah ya, kayaknya cukup ya, Bu. Terima kasih ya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.